Birokrasi itu alat administratur negara. Reformasi di bawah kepolisian. kementerian. Kenapa polisi seolah-olah tidak boleh di bawah kementerian karena dia merupakan alat negara. Reformasi kepolisian yang dibutuhkan hari ini dalam pandangan saya adalah transformasi budaya, organisasi maupun manusia. Nah, setuju. Oleh Itulah karena esensi muncul pertanyaannya, Bung. Reformasi polisi. Jadi kalau ngacak-ngacak Oleh karena itulah tata muncul letak pertanyaannya. organisasi itu nanti masuknya Anda, politisasi. kultur polisi kita yang sekarang ini, ya, itu erat kaitannya dengan ia berada di bawah institusi presiden atau tidak? Saya tidak. Kita pernah uji. Saya mau katakan bahwa isu ini sudah menjadi isu publik. Maka tugas kita sebagai kelas menengah intelektual adalah melakukan pencerahan. Kira-kira gitu Pak Susno. Saya baca di beberapa media memang ada yang hadir di diskusi juga ikut komentar bahwa salah satu isu yang dibahas adalah soal Polri di bawah kementerian. Makanya tadi saya singgung. Nah, saya katakan di awal ini cacat logika dan kemudian ini cacat dari aspek tata negara dan juga melawan prinsip demokrasi, karena selain trias politika, kita bicara soal distribusi kekuasaan, bahwa kekuasaan itu harus dibagi di dalam tiga chamber itu, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, supaya tidak ada konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Nah, itulah demokrasi. Nah, kepolisian itu adalah bagian dari namanya yudikatif, bagian dari fungsi penegakan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum dia ada ranahnya yaitu di yudikatif. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 2 2002 mengatakan Polri bertanggung jawab kepada presiden, presiden di situ dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu harus diingat. Sebagai kepala negara, presiden di atas semuanya. Tapi sebagai kepala pemerintahan, presiden hanya di atas kelompok politiknya dan birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, sampai di situ kita satu pandang. Nah, kalau misalnya kepolisian ditaruh di bawah kementerian, kementerian itu artinya kita bicara kabinet. Kabinet adalah pembantu presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Maka ini pengkerdilan peran dan fungsi institusi kepolisian. Yang kedua, ini juga akan menjadi pelemahan terhadap kewenangan presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara itu akan kehilangan ruang dari aspek hukum untuk ikut terlibat di dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan sebagainya yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Kenapa? Karena kepolisian sudah menjadi bagian dari kementerian. Konsekuensi lain dari kepolisian menjadi bagian dari kementerian adalah politisasi terhadap penegakan hukum. Politisasi terhadap penegakan hukum ini akan menjadi bahaya yang paling serius bagi demokrasi. Apalagi kita menganut namanya negara hukum, Rechtsstaat. Maka penegak hukum itu harus menjadi institusi independen, bukan institusi yang menjadi bagian dari kelompok politik. Makanya saya katakan bahwa siapapun yang memulai ide ini, apapun dasarnya, mohon harus bijaksana untuk kembali menyadari bahwa kepolisian itu adalah penegak hukum, tidak boleh diletakkan di dalam ranah politik praktis. Tidak boleh diletakkan di dalam kelompok kekuasaan, tetapi letakkan dia di dalam konteks kenegaraan. Karena dia adalah alat negara, jangan jadikan dia sebagai alat politik. Makanya saya katakan statement Pak Kapolri Listio Sigit itu bukan pembangkangan. Itu sebuah pembelaan secara radikal terhadap posisi institusi kepolisian dalam demokrasi Indonesia. Yang harus kita apresiasi. Saya percaya betul Pak Prabowo sangat paham dan bahkan lebih paham dari saya soal ini. Tetapi kalau ada pembisik presiden yang coba menggiring presiden dengan ide-ide yang sangat menyesatkan macam ini, saya curiga ada orang berambisi di 2029 dan menjadikan Presiden Prabowo sebagai boneka. Jangan-jangan, ini kecurigaan saya. Karena saya tidak mau Presiden Prabowo dijadikan kuda tunggangan. Saya tidak ikhlas Pak Prabowo yang saya kenal punya prinsip dan keberanian untuk berpihak pada rakyat jelata itu dijadikan kuda Troya oleh kelompok-kelompok pragmatis.
Itu. Jadi maksud kecemasan saya pertanyaan saya begini, nanti saya berikan kesempatan pada Bung David. Isu ini kan tiba-tiba mencuat. Exactly. Ketika Pak Kapolri menyampaikan itu, ini jadi kita sedikit bergeser nggak apa-apa, tapi karena memang udah dimulai oke. Ketika Pak Kapolri menyampaikan itu di momen di event DPR, ya di rapat kerja dengan DPR, dan publik seketika waktu itu sempat bingung, kok tiba-tiba muncul isu ini. Tadi Anda membuka sedikit. Jika ada di lingkaran presiden yang menyampaikan itu, artinya Anda menengarai bahwa bisikan itu dari lingkaran presiden. Tidak mungkin presiden sekonyong-konyong mendiskusikan isu itu tanpa ada yang mensuplai. Tidak pernah mendiskusikan, karena di publik tidak pernah terdengar itu. Kan tadi Pak Susno bilang presiden membuka itu di diskusi di pertemuan yang menjadi judul acara ini loh. Tapi pidato Pak Kapolri kan Mungkin jauh ada sebelum asing itu. lagi yang masuk tuh. Enggak. Ada asing nggak yang masuk? Enggak. Nggak, karena ini supaya clear, tiba-tiba isu ini muncul dari mana? Nah ya itu, kan tadi Pak Susno udah akui juga bahwa Bapak Presiden mengangkat isu itu juga dalam pertemuan dengan teman-teman di Kertanegara waktu itu. Oke. Ya, artinya bahwa isu ini kan sudah menyebar dan semua media juga sudah memberitakannya. Nah, tugas kita adalah meresponsnya dan meluruskan. Saya nggak tahu, Mas Ray misalnya bisa saja punya pandangan yang berbeda. Kalau soal polisi di bawah departemen itu bukan isu sekarang. Itu juga bagian dari dahulu sama-sama kita mendiskusikan. Itu Dan saya, dahulu, sejak Mas dari Ray, awal. saya setuju bahwa Apakah polisi ini berada di bawah presiden langsung atau ia di bawah kementerian seperti mencontoh di beberapa negara yang lain. Jadi itu diskusi dahulu. Ya, Nah, cuman nah, pada saat itu kita merasa bahwa lebih tepat kalau kepolisian itu masuk ke di bawah presiden secara langsung. Bung Rey waktu itu dan kawan-kawan. Termasuk salah satu kita ya kan mendorong itu. Karena itu bagian dari diskusi-diskusi waktu reformasi dahulu. ya, Salah satu poin yang kita mau inginkan itu kan polisi adalah alat pengamanan. Sementara TNI adalah alat pertahanan. Ini dua institusi yang beda. Kira-kira gitu. Nah, kenapa polisi kita naikkan ke atas itu? Karena diharapkan secara psikologik dia merasa bahwa dirinya itu tidak lagi bagian dari yang disebut dengan TNI gitu loh. ABRI waktu itu. ABRI saat itu. Ya. Itu ininya. Jadi dia langsung ke atas sementara TNI-nya di bawah kementerian gitu. Ya itu kan Nah, masa lalu. setelah evaluasi terus-menerus seperti yang sekarang, muncullah berbagai pikiran itu. Lah ini kok polisinya begini-begini? Apa perlu lagi kalau kita misalnya dorong dia di bawah kementerian? Ada yang berbicara seperti itu. Ini beberapa Enggak, dari dahulu. begini-begini itu maksudnya kapan itu? Berapa tahun yang lalu? Ya ini evaluasi secara menyeluruh. Anda kan ini ada tukang survei nih. Iya, iya. Kalau dibuat lembaga atau institusi lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, polisi selalu muncul. Bukan dari sekarang, itu udah puluhan tahun hasil dari. Saya boleh respons Rai sambil lanjut sedikit. Nanti saya berikan kesempatan. Biar nanti saya- Oleh karena itulah kemudian orang merasa tuntutan reformasi polisi itu jadi satu keharusan. Ya tentu saja di dalam di dalam pembicaraan tentang reformasi polisi itu ya dimungkinkan karena itu tidak ada larangan dan itu dilakukan Persis. juga di banyak negara yang lain. Persis. Bahkan menurut saya di Asia Tenggara saja pun Malaysia ya setahu saya kalau Pak ini dikoreksi mereka di bawah kementerian dalam negeri bahkan Filipina ya Thailand. Jadi polisi mereka itu umumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada masalah. Bung Aiman saya Tidak, boleh entar sedikit saya tambah Pak Ade. Begini Mas Rai, kita nggak bisa melakukan komparasi seakan-akan semuanya paralel ya. Karena komparasi itu kita mesti lihat banyak faktor ada kesamaan atau tidak. Kayak misalnya kamu bandingkan sama Thailand nggak mungkin bisa dibandingkan dengan kita. Thailand menganut sistem monarki konstitusional. Peran raja di situ sama kuat, jauh lebih kuat daripada peran pemerintahan sipil di bawah Perdana Menteri itu. Nah maka pengendalian kekuasaan di dalam berbangsa dan bernegara di sana itu jauh lebih efektif, efisien. Karena ada sedang saluran. tidak membandingkan antara kita dengan Thailand. Dan saya mau mengatakan itu adalah praktek polisi di bawah kementerian juga banyak di negara yang lain. Iya. Saya mau katakan. Saya akan tegaskan kenapa itu sah boleh di luar di sini tidak. Di luar ya di negara yang sukses meletakkan
kepolisian di bawah kejaksaan misalnya, di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, itu negara yang sukses menertibkan birokrasinya dari politik praktis. Artinya bahwa kementerian dalam pengertian birokrasi, bukan menterinya yang orang politik, itu benar-benar bekerja profesional. Nah pertanyaannya lah, coba Mas Kodari suruh anak buahnya bikin survei misalnya. Seberapa banyak rakyat Indonesia yang percaya bahwa kementerian atau birokrasi kita itu netral di dalam berpolitik? Saya nggak yakin enggak. Karena kecurigaan ketidaknetralan itu, maka meletakkan Polri di bawah kementerian adalah sebuah kemunduran. Dan sebuah ancaman yang serius bagi penegakan hukum di masa depan karena memberi ruang politisasi terhadap penegakan Bukan hukum. sama dengan Yang mengatakan ketiga, begini, Bung. bahwa kepolisian Nggak, adalah soal TNI. polisi TNI itu di adalah bawah bagian dari Menhan. law enforcement system. Kepolisian itu tidak boleh dicampur adukan dengan kelompok politik kekuasaan. Kabinet itu adalah kelompok kekuasaan. Sementara kepolisian adalah alat negara. Dia harus bekerja netral di segala lini. Idealismenya begitu. Ya itu sederhana. Maka Tentara kalau itu bicara reformasi adalah alat kepolisian negara di hari bidang ini, pertahanan, tapi dia di bawah kementerian. Exactly. Birokrasi Reformasi itu alat administratur negara. Reformasi tapi dia di bawah kepolisian. kementerian. Kenapa Reformasi polisi seolah-olah tidak boleh di bawah kementerian karena dia merupakan alat negara. Reformasi kepolisian yang dibutuhkan hari ini dalam pandangan saya adalah transformasi budaya, organisasi maupun manusia. Nah, setuju. Oleh Itulah karena itu esensi muncul pertanyaannya, Bung. Reformasi polisi. Jadi kalau ngacak-ngacak Oleh karena itulah tata muncul letak pertanyaannya. organisasi itu Apakah nanti menurut masuknya Anda politisasi. kultur polisi kita yang sekarang ini, ya, itu erat kaitannya dengan ia berada di bawah institusi presiden atau tidak? Saya ini tidak. Kita pernah uji. Saya tidak Oleh pernah. karena itu buka kesempatan. Saya- Bagaimana kalau ia di bawah kementerian? Apakah dengan begitu kulturnya ini dengan sangat cepat kita bisa ubah atau tidak? Saya tidak melihat signifikansi korelasi antara kultur di kepolisian dan peraturan undang-undang nomor 2 dan juga pasal 30 konstitusi bahwa kepolisian di bawah presiden. Ini menurut keyakinan, Bung. Menurut saya, Mungkin menurut mereka yang percaya bahwa kalau polisi itu di bawah kementerian, ya kulturnya bisa berubah. Itu soal keyakinan. Ya. nah yang menjadi masalah kan di antara keasumsi akan ada perubahan kultur dan kepastian terjadinya politisasi penegakan hukum, lebih besar peluang politisasi penegakan hukumnya ketimbang asumsi perubahannya. Di mana Kalau dasar bawah hukumnya, di kementerian. mana dasar logikanya, kita kembali saat lagi tetap bersama kami, kita akan bahas soal ini nanti.